memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk ada di dalam acara dan pelatihan konselor upaya berhenti merokok. Halo. Hai. Masih fokus berarti ya. Kita mulai ya dari outline yang pertama. Materi-materinya mengenai perokok, jenis-jenis rokok, situasi perokok di Indonesia, kemudian apa sih manfaat berhenti merokok, kemudian KTR, tujuan dan penerapan KTR, dan nanti yang terakhir ada perbedaan rokok yang biasa dibakar, kemudian rokok yang elektrik, kemudian nanti di akhir acara akan ada pengukuran kadar CO dalam tubuh. Jadi kadar oksidanya nanti kita akan diukur ya. Saya bawa alatnya, nanti kita semua akan coba ya. Nanti merokok selama 20 menit membuat tekanan darah, denyut jantung menjadi lebih baik. Lanjut 12 jam. Jadi nggak ada teman-teman yang merokok itu langsung sehari berhenti merokok udah nggak merokok, nggak ada. Karena tadi di zat rokok itu ada yang namanya zat apa yang bikin candu? Nah, nikotin yang bikin candu. Jadi harus secara bertahap berhentinya itu 20 menit pertama, kemudian lanjut 12 jam, lanjut 48 jam atau 2 hari. Dari 2 hari lanjut ke 2-12 minggu, langsung lanjut ke 9 bulan. 1-9 bulan. Dari udah 9 bulan udah bisa nih nggak merokok 9 bulan, lanjutin, jangan dicoba sampai 1 tahun, 10 tahun, kemudian 15 tahun. Teman-teman, ya kan? Kalau si rokok konvensional ini yang dari tembakau, dia ya udah habis dibakar ya udah habis kan. Kalau si elektrik kan alatnya itu aja, tapi dia harus dicas kan. Nah, ini bahayanya si rokok elektrik yang dicas itu. Nih, di dalam rokok elektrik ada juga yang namanya propilen glikol, nikotin, terus yang terakhir ada perisadiacetyl. Nah, propilen glikol ini bisa menyebabkan iritasi paru-paru, kemudian gangguan saluran pernapasan seperti asma, sesak nafas, obstruksi paru. Kemudian si cairannya itu, larutannya itu ada nikotin juga, memiliki efek candu. Jadi kalau nggak merokok, gimana rasanya? Gelisah, karena si nikotin itu kalau dia tidak dikonsumsi terus-menerus, si orang yang sudah mengkonsumsi nikotin biasanya dia menjadi depresi. Aduh, kenapa sih? Ada yang kurang kayak dalam diri. Jadi kayak nggak pede, pusing, gemeter, kalau misalnya kok, karena itu efek dari candunya si nikotin. Dan yang terakhir ada zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Ini ada banyak nih, ada tobacco spesifik, kemudian diethylene glikol, kemudian otolindin, netilamin, formalidin, sama acrolate. Jadi meskipun itu rokok elektrik tidak dibakar, tapi dia beresiko menyebabkan kansernya itu lebih tinggi karena dia lebih banyak bahan kimianya. Walaupun jumlah bahan kimia dalam rokok elektrik itu lebih sedikit ketimbang rokok tembakau, tapi kandungan kromium dan nikel ada 4 kali lebih banyak daripada rokok tembakau yang bisa bikin si kanser ini nih, yaitu si kromium dan nikel. Kemudian cairan vapornya itu dan voltase baterai juga memiliki komponen berbahaya. Semakin meningkat dan seiring dengan besarnya voltase, jadi biasanya semakin tinggi voltnya, semakin tinggi kelamaannya, biasanya cairan vapor dan voltasenya itu makin tinggi juga. Itu yang bisa menyebabkan kanker paru. Ya. Nih, kerugian akibat rokok elektrik. Yang pertama tadi ya, menyebabkan candu, kemudian rawan disalahgunakan, disisipkan narkoba. Bisa aja kalau orang iseng biar jualan narkobanya dia laku, diisi papenya dimasukin narkoba,
Kalian udah sadar kan? Tahu-tahu dihirup aja nggak bisa aja berhenti, candu banget. Oh, harus pelan-pelan, tapi pasti PDKT-nya ini ngasih tahu misalnya jangan lupa dong kalau dari sana. Nah, gitu kan? Ini kalau nggak ada upaya kasih permen. Ini apa? Jangan lupa kasih permen berhenti. Nah, kayak gitu. Kemudian selain dari teman-teman yang jadi konselor rokok, kita pun dari pemerintah itu dan dinas kesehatan ada regulasi tentang pengaturan tempat rokok bagi perokok anak-anak lansia ibu hamil dan merokok. Jadi kita punya kawasan tanpa rokok atau kita sebut dengan HKK. Itu ada di Serpong Kota Depok nomor 2 tahun 2020. Jadi di kawasan sekolah itu nggak boleh ada yang merokok karena itu masuk ke KTR, kawasan tanpa rokok. Kalau misalnya ada yang merokok di dalam sekolah itu bisa terkena denda. Sebagai warga negara untuk mendapatkan udara yang bebas, udara yang sehat, ya kan? Jadi si perokok itu tidak boleh merokok di tempat umum, di tempat kerja, tempat ibadah, di tempat bermain anak, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar atau proses sekolah, sarana pelayanan kesehatan. Nah, di 7 tempat ini nggak boleh merokok. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah tahu di mana aja sih nggak boleh merokok, tapi masih merokok, kalian juga jangan nangis ya. Oke, perhatiin nih, ini yang penting nih. Jadi nanti jangan pada saat praktek kalian bertanya lagi, kakak ini gimana caranya, ibu bagaimana caranya. Jadi nilai kadar CO saat ekspirasi. Saat ekspirasi itu saat kita menghembuskan nafas. Jadi kita ambil nafas panjang, kemudian pada saat kita hembuskan nafas, kita masukkan ke sini. Nanti akan ketahuan nilai kadarnya. Perokok biasanya nanti angkanya di 10 sampai 20. Bukan perokok, biasanya nanti angkanya di angka kurang dari 4. Jadi kan tadi ada yang tanya, katanya kalau misalnya angkanya di atas 20 gimana? Di atas 20 itu berarti termasuk ke perokok berat. Di atas 10 ini perokok. Di atas 20 udah mulai perokok berat. Nah, jadi kalau yang ini untuk dewasa biasa, kalau ini untuk ibu hamil. Jadi nilainya berbeda. Kalau ibu hamil, 7 aja dia sudah dibilang dengan perokok. Kalau yang dewasa, kita bilangnya di angka 11 sudah mulai sebut perokok. Ya, karena apa? Karena dia sedang mengandung, nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi dia kalau misalnya di angka 7 itu dia sudah warning, harus sudah mulai berhenti karena kasihan anaknya. Kalau misalnya dia sering terpapar asap rokok, biasanya sih nggak akan lebih dari 10. Ya, kalau misalnya kalian sering terpapar asap rokok, biasanya nilainya nggak akan lebih dari 10. Tapi kalau sering yang asap rokoknya terus-menerus setiap hari, ya bisa aja di angka 10. Berarti kalian harus mengkoreksi. Berarti kalian harus koreksi circle pertemanan kalian. Jadi teman-teman, saya bantu kita sekalian sharing bagaimana cara menggunakan alatnya ya, stabilizernya. Kalau yang perempuan ini berarti untuk ibu hamil. Yang ini untuk, jadi yang gambar laki-laki ini. Jadi yang gambar laki-laki ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang gambar perempuan itu khusus untuk ibu hamil. Jadi ada pengukurannya yang berbeda ya.